Nah, jadi saya mau mengenalkan karena kemarin kan ada pertanyaan eh, pelatihan apa selama 3 hari. Nah, selalu kita beda sekolah. Nah, jadi kan nggak apa-apa saya mau mengenalkan apa yang saya dapatkan dalam pelatihan tersebut. Nah, jadi kemarin pelatihan selama 4 hari itu tentang mengenai 7 jurus BK. Nah, dia kan ada 7 jurus. Langsung saja saya sebutin ya. Nah, yang pertama ada kenali potensi. Nah, jadi kenali potensi ini yaitu untuk mengetahui potensi yang ada dalam setiap anak, ya kan. Dalam setiap anak itu kan berbeda-beda. Nah, jadi melalui asesmen minat atau bakat kita tuh bisa mengetahui minat dan bakat siswa atau gaya belajar siswa ini. Kan sekarang juga kan udah ada aplikasi yang Aktivitas ya, Bapak bukan guru mereka juga kan bisa memakai aplikasi Aktivitas ini untuk mengetahui minat bakat siswa. Nah, itu agar di kelas juga si bapak kan bisa mengimplementasikannya agar tahu gaya belajar siswa bagaimana. Nah, terus yang kedua ada kelola emosi. Nah, jadi kelola emosi ini membantu siswa memahami, terus menerima dan mengatur emosinya sendiri gitu. Untuk mengaplikasikannya, nah di sini bapak bisa bermain permainan atau bisa menggambarkan emosi itu apa dari macam-macam emosi gitu. Nah, terus yang ketiga ada ini apa, tumbuhkan resiliensi atau daya letting. Nah, kan sini ada nih daya letting nih, tumbuhkan resiliensi. Nah kan untuk menumbuhkannya kan di sini ada contohnya bermain game, menyusun, misalnya ini kan menyusun kartu menjadi segitiga, menjadi piramida. Gimana gimana sih caranya si siswa ini atau si anak ini bisa membangun piramida tersebut gitu. Apakah butuh bantuan atau apa, apakah sudah menyerah gitu. Dan resiliensi ini juga dapat menjadi bekal nih buat siswa ini gitu, agar terus bisa bangkit dalam belajar, agar tidak mudah menyerah gitu. Nah, terus yang keempat jaga konsistensi. Nah, apa sih itu jaga konsistensi? Jaga konsistensi ini kalau dalam siswa ini berkaitan dengan biasanya dengan kedisiplinan. Nah, bagaimana sih caranya kita membangun konsistensi ini dengan siswa agar menjaga kita nggak harus keras nih ke siswa gitu kan. Terus kita bisa membangun rutinitas yang positif sama siswa, mulai dari kebiasaan belajar, mengelola waktu, hingga menjaga etika gitu. Nah, tapi kalau dalam siswa ini mungkin jaga konsistensi ini ditekankan agar siswa eh, bisa dapat menumbuhkan lagi kesadarannya akan ininya sih, akan kedisiplinannya yang ada di sekolah gitu. Ya. Terus ini sekarang yang kelima ya, yang kelima ini kan ada jalin koneksi. Ya, apa sih itu jalin koneksi dalam yang telah diajarkan kemarin? Ya, jalin koneksi ini yaitu uh, guru mereka apa ya, sebenarnya bukan tempat buat menghakimi gitu loh. Jadi uh, buat mendengarkan keluhan-keluhan siswa, mendengarkan permasalahan siswa, ya gitu. Jadi jalin koneksi ini gimana sih caranya kita mendekati siswa agar siswa ini dapat terbuka pada kita gitu, agar dapat menerima bahwa kita tuh
teman dekatnya gitu. Jadi si siswa ini nggak sungkan-sungkan dalam bercerita gitu. Nah, ya intinya kalau yang dari koneksi ini mah agar siswa percaya gitu terhadap kita, jadi siswa tuh bisa menganggap kita tuh sebagai teman gitulah. Setelah kalau ada masalah atau apa tuh cerita langsung terbuka kepada kita gitu. Oh berarti kalau itu kan saya bukan guru BK ya, bisa diaplikasikan kepada peserta didik saya. Ya bisa, berarti ini yang tadi yang sekarang kita pelajari ini kan nggak semuanya harus sama guru BK, guru yang lain juga kan dapat mengaplikasikannya gitu. Apalagi kalau sebagai wali kelas yang bisa tatap muka setiap hari gitu. Terus bukan buat SD, bukan buat SMP, SMA, buat SD juga kan ini bisa diaplikasikan gitu. Nah, terus yang keenam ini ada baru kolaborasi. Nah, jadi setiap siswa tuh kan pastinya membutuhkan dukungan dari wali kelas atau guru mata pelajaran gitu. Jadi misalnya kalau ada salah satu siswa yang salah satu mata pelajarannya kurang, kan kita bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran yang kurang itu. Jadi sehingga kita juga sebagai guru dapat dapat melihat kondisi siswa yang kenapa sih bisa dalam pelajaran ini dia bisa kurang, bisa nilainya turun terus gitu. Nah, jadi kolaborasi ini juga kan membangun setiap siswa gitu loh dari berbagai sisi gitu. Ada dukungan dari orang tua, guru-guru gitu. Nah, terus yang terakhir ini ada menata situasi. Kenapa sih itu menata situasi itu gitu loh. Nah, jadi menata situasi itu gimana sih kondisi dan lingkungan sekolah kita gitu loh, agar siswa ini merasa nyaman di lingkungan sekolah kita gitu, agar siswa ini tidak keluar terus dari sekolah gitu, agar setiap istirahat tidak jajan keluar enggak gitu. Jadi gimana sih kita membuat ruangan kelas yang nyaman ataupun lingkungan sekolah yang nyaman gitu. Ya. Berarti ya, sekolah dasar juga bisa ya? Bisa, apalagi buat sekolah dasar. Mungkin buat sekolah dasar kan bisa diaplikasikan secara utuh gitu. Ya, paham. Nah, terus jadi dari tujuh jurus ini ya, jadi bukan hanya teknis wujud komitmen gitu loh, tapi dalam mendampingi anak-anak juga menuju jalan kehidupan yang kedepannya ya mudah-mudahan jadi lebih baik. Yang di tengah maraknya teknologi zaman sekarang juga kan banyak anak yang main lihat apa gitu. Jadi kita dapat dapat mencegah sebelum terjadi. Bapak mungkin ada yang ditanyain lagi dari sini Pak? Ya mungkin cukup lah jelas, sudah jelas ya Pak. Nah, itu maksudnya saya juga kan kita belajar sekolah kan saya juga dari sekolah dasar gitu kan, berarti semua sekolah juga bisa sebuah jenjang juga kan bisa ya, gitu. Nah kalau misalnya Bapak butuh gimana sih cara mau aplikasi ini, misalnya mengenali potensi, kita kan bisa ke WA saya ya, cara pemakaian yang sederhana, misalnya pakai aplikasi Aktivitas itu nanti kita bisa sharing ini pakainya begini gitu. Nah, berarti saya kan guru olahraga ya, bisa pakai aplikasi itu? Bisa, semua guru bisa pakai aplikasi itu, bahkan bukan guru juga sebenarnya bisa. Jadi dapat mengimplementasikannya
dapat mencoba selama ini 7 jurus yang tadi sudah saya sebutkan tadi, kami temukan ke ini apa, ke siswa ya. Dengan adanya itu ya mudah-mudahan siswa juga kan dapat apa itu artinya, itu dapat mengerti gitu loh ya. Juga kan anak-anak juga kan butuh dipelajari, butuh dipahami gitu, bukan hanya butuh nilai kan anak-anak juga. Untuk keberhasilan dalam proses pembelajaran juga kan sangat berpengaruh gitu lah buat kedepannya gitu. Ya mudah-mudahan aja Ya, amin. pengenalan ini nanti bisa paham. Kalau ya, misalnya kalau tidak ada enggak, tidak apa, tidak, kalau misalnya menginformasikan belum ada referensi atau apa, bisa WA ke saya aja. Ntar saya WA ke si Bapak. Ya, ya. Ya udah, kalau gitu mah ya, ya mudah-mudahan dengan ini bisa terjalin hubungan koneksi Amin. siswa dengan guru ya. Ya. Terima kasih Pak Gian. Ya. Ya udah Pak, ya.